وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kitabul buyu wa ghairuha minal muamalat, yaitu kitab jual beli dan yang selainnya dari muamalah. Ini kursor tangannya ini kelihatan nggak? Nah ini enggak, kalau biasanya kan tak blok ya, ini enggak kelihatan bloknya. Kemudian al-buyu, jual beli, salah satu asya, itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu bai'u ainin, musyahadatin, baca izun, yaitu jual beli yang terlihat, artinya 2 orangnya ketemu, maka hukumnya boleh. Si Angga jual beli sama Bibi, berjumpa boleh. Itu disepakati oleh semua ulama ya kalau itu. Kemudian yang kedua, wabai'un, dan jual beli syai'in mausufin, sesuatu yang disifati, fi zimmati, dalam suatu perikatan, perjanjian, fajaizun, maka itu boleh, idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bih, jika ada sifat yang disebutkan itu secara jelas. Ini disusun sudah ratusan tahun yang lalu ya. Dan yang menarik, ini terjadi sekarang. Dulu ada, cuman sekarang lebih masif, yaitu kayak jualan online. Barangnya nggak lihat, tapi ada speknya. Baju, bahannya katun, warnanya sekian, gitu. Fotonya, warnanya. Nah, ini boleh. Jadi misal, kalau tadi Angga sama Habibi, bawa barangnya, bawa duitnya, itu boleh. Nah, yang kedua ini, misal, karena ini adalah seekor sapi atau mobil yang mungkin nggak dibawa-bawa, gitu. Adalah Angga sama Safi ketemu pas main bola, nah, terus pas waktu istirahat, ya kan, Safinya nggak ada, Habibi ya ngomong, Mas, saya butuh duit, mobilku mau tak jual, gitu. Lah mana? Di rumah. Mobil apa? Mobil Kijang tahun 2000, warna ini, kondisi begini disebutkan nih. Maka bisa terjadi transaksi jual beli di lapangan bola itu, walaupun barangnya nggak ada, tapi benar-benar disebutkan sifatnya sesuai dengan kondisinya. Jadi dalam Islam jual beli nggak boleh berdusta. Jika pembelinya atau calon pembelinya tanya, pernah nabrak? Ya, jawab, pernah. Gitu. Pernah kecemplung sungai? Pernah kebanjiran? Pernah. Bahkan kalau nggak ditanya, kita sebutin nggak apa-apa. Maka apa yang disebutkan harus sesuai dengan kondisinya, dan ketika sudah disebutkan, maka jual belinya sah. Terlepas dari nanti dikasih duit dulu, atau duitnya nanti sambil kasih barangnya juga bisa. Yang jelas bisa diakadkan di awal. Wallahu alam. Kemudian yang ketiga, wabai'un ainin ghaibatin, dan jual beli yang tidak ada barangnya. Barangnya nggak ada, disifati juga bisa, lam tusyahid, dan tidak bisa dilihat, gitu kan. Fala ya juz, ini nggak boleh. Mas, kamu beli nggak gitu? Apaan? Bintang-bintang di langit. Kan kelihatan ini, gimana sifatnya, ukurannya, warnanya apa, terus apa gunanya, kan nggak kelihatan, itu nggak boleh. Atau kemudian, Mas, aku mau jual sapi yang mana gitu. Nanti, kan aku punya sapi betina, nanti kalau lahir, loh, lah berarti sekarang gimana? Ya ini aku baru punya betina nih, belum tak kawinkan. Nanti kalau udah kawin, ada anaknya, nah kamu beliin anaknya. Nah, ini nggak boleh, nggak kelihatan. Nah, paham ya? Jadi yang pertama, kelihatan jelas-jelas barangnya ada. Yang kedua, bisa disifati. Yang ketiga, itu nggak boleh, nggak terlihat sama sekali. Maka
Yang satu dua boleh, yang ketiga nggak boleh. Wallahu ta'ala. Kemudian wa yasihu bai'un, dan jual beli menjadi sah kullu tohirin, yaitu menjual semua barang yang suci. Kemudian muntafa'un bihi mamlukun, dan bisa dimanfaatkan. Artinya sudah suci dan bermanfaat. Kemudian mamlukun, barangnya dimiliki. Jadi barangnya harus suci, punya manfaat, dan dimiliki. Jadi dalam konteks suci, mau jual bintang-bintang di langit, itu suci. Tapi muntafa'un, apakah bermanfaat? Oke, manfaat buat nyiram, buat nyinari. Tapi apakah mamlukun, apakah punyamu? Bukan. Atau menjual mangga tetangganya. Mas, tak jual tuh mangga sebelah rumah tuh. Gak punya siapa? Punya tetanggaku. Udah izin? Belum. Tak boleh. Kalau menjual motor orang, bukan punyanya. Kecuali disuruh ya, tolong jualin. Nah, itu bisa mewakili. Ya, maka syaratnya ada 3 itu. Barangnya harus suci. Berarti jual beli tinja boleh nggak? Masa nggak tinja orang? Mobil sedot tinja itu kadang jual itu tinjanya buat nyemprot kubis. Boleh nggak? Nggak boleh karena najis. Kan tohirun syaratnya. Tohirun ini loh. Kelihatan tuh tangannya ini tuh. Wah ini tohirun. Syaratnya tohirun. Suci. Berarti jual beli anjing boleh nggak, Fajar? Tidak boleh. Kemudian wala yasihu bai'un ainin najisatin. Tidak boleh menjual yang najis. Tadi itu tinja tadi. Jadi kebalikannya. Wala mala manfaata fi, dan nggak ada manfaatnya. Contoh nggak ada manfaatnya. Misalnya angin kentut gua adain di plastik. Entah gimana caranya lah. Ini tak jual angin kentut tuh buat kamu. Kita membelinya nggak boleh, nggak ada manfaat. Ya. Termasuk kita beli apa ya? Misal kita beli tanah kuburan, itu kan nggak ada manfaat. Ya ini persepsi ya, persepsi bisa mungkin sebagian orang bisa sama, bisa enggak gitu. Apa contohnya Mas Eko? Membeli yang nggak bermanfaat. Contoh misal nggak ada manfaatnya, misal upil kan nggak najis, tapi nggak manfaat. Ini tak jual upilku. Atau apa? Contohnya apa bibi dan nggak ngantuk? Apa contohnya jual beli yang nggak manfaat apa? Sesuai. Pasal lagi wariba fil dhahabi wal fiddati wa mat'umat, dan riba terjadi dalam emas, perak, telat. Mana tadi? Dan riba terjadi pada emas, perak, dan makanan-makanan. Makanan. Wala yajuzu bai'udz dzahabi bil dzahabi. Enggak boleh jual beli emas dengan emas. Maksudnya enggak boleh itu apa? Gitu. Maksudnya, ya kan, emas dihargai dengan emas. Tapi bersyarat, yaitu apa? Di sini dikatakan walal fiddah, dan kadalik, dan perak juga seperti itu, enggak boleh diperjualbelikan dengan perak. Illa, nah ini persyaratannya. Kecuali mutamasilan, beratnya sama, kemudian dan dibayar dengan kontan tunai. Ma ibta'ahu hatta yakbidohu,
di mana apa yang diperjualbelikan itu, dibeli itu tidak boleh dilepas sampai kemudian dipegang, hatta yakbidu, sampai dimiliki. Artinya apa? Misal ya, kamu punya gelang 10 gram. Lalu kamu ngomong sama temenmu, ya kalau dulu memang mata uangnya emas ya, tapi kalau sekarang mata uangnya kan kertas. Mbak, tak tuker ini emas batanganmu. Apaan nih? Gelangku ini loh. Berapa gram? 10. Terus kamu mau tuker uang batanganku. Dulu uang buat bayar itu pakai dinar atau dirham. Dinar itu emas, dirham itu perak, koin perak, koin emas. Nah sekarang dinar itu masih ada, dirham itu masih ada, tapi tidak digunakan sebagai mata uang. Misal ya, si Fulan punya gelang 10 gram, si Alan punya dinar 10 gram, tapi bukan buat mata uang, tapi sebagai emas. Nah, lalu kemudian si Fulan ngomong ke si Alan, ini gelangku ini ditukar dong pakai dinarmu. Berapa gelang? 10 gram. Ya kamu kalau mau dinarnya 8 gram. Ya, dinar kok 8 gram, satu dinar kan 4,25 gram emas gitu kan. Ya, berarti kan nggak bisa kalau ditukar 8 gram, gimana ceritanya? Itu kali 2 kan 8,5 gram gitu kan, 2 dinar gitu kan. Maka setengahnya gimana, masa dipotong dinarnya, kan nggak bisa ya. Maka ya kalau mau ya 2 dinar. Maka ini nggak boleh gitu, karena yang satunya 10 gram, satunya 8,5, kan masih kurang 1,5. Maka tidak diperbolehkan. Walal fiddatu, ya perak juga demikian itu. Punya cincin perak 10 gram ditukar pakai dirham. Kalau beratnya nggak sama ya nggak boleh. Pun kalau sama, maka syaratnya harus dilakukan dengan tunai. Jadi selain sama, harus tunai. Artinya apa? Jual beli online nggak boleh. Kamu beli cincin, gelang, kalung, emas, perak online nggak boleh. Kenapa lah? Kamu kan setelah transfer barangnya datangnya mungkin 1 atau 2 hari kemudian. Kan nggak tunai itu. Nggak barengan datangnya. Jadi yang dimaksud itu harus barengan. Jadi begitu duit serahkan, barang diterima. Bukan tertunda. Kemudian wala bai'un, dan tidak ada wala bai'ul lahmi bil hayawan, ya. Dan nggak boleh ya menjual daging hewan. Maaf. Wala bai'ul lahmi bil hayawan, kan nggak boleh menjual daging dengan hewan hidup. Nih aku punya 10 kg daging sapi. 10 kali 100 kan 1 juta. Tolong tukar dengan anak kambing. Anak kambing mungkin harganya 1 juta atau 1,5 taruhlah itu. Nah, nggak boleh. Ya. Menukar antara daging dan binatang hidup nggak boleh. Sekali lagi ini madhab Imam Syafi'i ya. Kalau kita mengaku sebagai orang yang bermadhab Syafi'iyah ya paling nggak pegang ini dulu. Kalau nanti kita punya rujukan lain yang lain ya silakanlah. Tapi paling nggak ini dulu. Wa yajuzu bai'ul zahabi bil fiddati mutafadilan naqdan. Dan kalau jual belinya nggak sama, yaitu jual beli emas dengan perak atau emas dengan uang, atau kemudian jual beli perak dengan uang gitu kan, maka boleh mutafadilan, nggak sama. Cuman lakukan secara naqdan, tunai. Maksudnya apa? Misalnya, ya, kalau tadi kan emas dan perak ya, emas sama emas harus tunai dan sepadan, perak dengan perak harus tunai dan sepadan. Sekarang aku punya emas nih 10 gram, tolong tukar pakai perakmu 200 gram. Nah, kita sepakat, nggak apa-apa, 10 tukar 200. Ternyata kamu sama orang lain lagi minta ditukar 250, orangnya mau, nah, silakan, nggak apa-apa. Nah itu kalau dibentukkan uang, misal 1 gram, kamu sama orang lain minta 1 juta, silakan. Oh kok sama orang lain lagi kamu minta 1.200.000, ya, silakan, nggak apa-apa. Sementing 2 orang saling ridho, tapi syaratnya tunai. Tak beli sini emasmu berapa? Ya 10 gram itu berapa?
Yo, kalau mau 12 juta, oke, sah, deal. Duitnya mana? Yo, tak cicil 5 hari lagi. Nah, nggak boleh itu ya. Dia harus bayar tunai. Polo tarang. Kemudian wakadzalika al-mat'umat, dan adapun makanan la yajuzu bai'u al jins, yaitu tidak boleh dilakukan jual beli jinsi minha bimislihi, jenisnya dengan yang semisal illa mutamasilan naqdan. Jadi bahan makanan tidak boleh dijual belikan dengan yang semisal kecuali beratnya sama dan tunai. Misal saya punya beras rojo lele, kamu punya beras mentek wangi. Tukar enggak? Berapa Mas beratnya? 20 gram, 20 gram, 20 kilo. Nah, maka berasnya Mas Angga ya harus 20 kilo, walaupun jenisnya beda. Loh, gimana no kalau kayak gitu? Padahal rojo lele kan lebih mahal misalnya daripada mentek wangi misalnya. Ya kalau kamu merasa itu nggak pas ya mendingan dijual aja. Nanti duitnya baru buat beli mentek wanginya. Jangan ditukar, man. Artinya persyaratan kalau ditukarkan beras dengan beras itu ya harus sama dan tunai kayak yang di atas. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan naqdan. Adapun menukarkan atau memperjualbelikan. Jadi kalau dibahasakan menukari maksudnya barter. Jual beli itu kan prinsipnya barter toh. Jadi bisa barang yang sama dibarterkan, bisa barang yang beda. Barang yang sama ya beras tukar beras, jagung tukar jagung gitu kan. Kemudian gandum tukar gandum gitu kan. Maka dalam konteks ya, kalau beras tukar uang itu kan sebenarnya juga barter, cuman satunya beras, satunya uang gitu kan. Maka kalau jenisnya ini beda, maka bebas, nggak ada takarannya ya. Sepenting ridho, cuman harus tunai. Saya punya beras, kamu Mas Angga di mana? Di Ngawi nanamnya jagung. Berasku 10 kilo, tukar jagung 20 kilo, 20 kilo. Kamu mau, ya silakan. Tapi tunai gitu loh. Jangan kemudian jagungnya bawa pulang, berasnya masih dikasihkan besok atau lusa, ini nggak boleh. Ya sekali lagi ini berlaku di emas, perak, bahan makanan. Wala yajuzu bai'ul gharar, dan nggak boleh jual beli yang nggak jelas. Nah, tukar jagung, berasku tukar jagungmu berapa? Ya pokoknya sekresek gitu kan, satu plastik loh. Nah berapa beratnya? Ya segini pokoknya gitu. Atau misal kamu jual handphone, nah, ini tak beli, tak jual handphoneku. Nah, jenisnya apa? Ya pokoknya di dalam tas ini, jangan dibuka. Kamu sepakat nggak? Gitu. Kan suka ada gitu toh. Ayo, 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 pada ngumpul. Siapa yang berani nawar ini barang di dalam kantong ini? Nah itu apa? Tawaran sih, gitu kan. Ayo lelang, ngumpul orang di pasar. Tak buka harga 10.000. Saya berani 20, 30, 40 sehingga saya punyanya 100.000. 100.000 udah nggak ada yang berani, ya, monggo 100.000, bayar 100.000 dikasihkan pas dibuka handphone. Nah, itu tahap pertama. Jadi orang pertama dapat untung. Nah, orang kedua nih, apa namanya, transaksi yang kedua melakukan hal yang sama. Ayo saya berani nawar gitu kan. Dikira handphone. Gitu. Wah 10.000, 20.000 sampai akhirnya 500.000. Ya udah sah ini 500.000 yang juaranya, yang paling banyak. Nih silakan terima barangnya, pas dibuka ulek-ulek. Ulek 500.000. Nah maka jual beli model seperti itu yang nggak kelihatan bentuknya nggak boleh. Ini kalau kalian masih ingat bab nikah juga sama. Kalau kamu tertarik pengen menikahi seorang gadis, ya toh, lakukan apa Mas Eko? Namanya kali tak jewer. Apa? Nador, dicek, ketemu. Tentu ketemunya ada walinya. Namanya Fatimah atau namanya yang lain lah, Susi misalnya gitu. Dicek, ini orang apa bukan gitu kan. Nah orang kakinya dua, tangannya dua apa enggak. Oh ternyata kakinya cuma satu karena cacat. Berarti kan kamu udah tahu kalau nanti kamu nikahi wanita yang kakinya satu. Wanita juga sama, punya hak yang sama. Oh ternyata yang lamar saya, dia tangannya cuma satu. Saya kemarin Jogja naik motor barengan sama orang naik Supra, buanter gitu. Ini orang nyetirnya kok tangan kiri gitu. Buanter tapi ada mobil, ada satu, wah khusus gitu. Dia tak kejar, dia tak lihat, emang nggak punya tangan yang kanan. Jadi gasnya itu, kabel gasnya dipindah di kiri, luar biasa.
luar biasa dia bisa menjaga keseimbangan menggak-menggok dengan tangan kiri. Ya, jadi pihak perempuan dan laki-laki punya hak yang sama untuk ngecek. Dalam hal ini juga sama, nggak boleh kita jual beli horor. Kok kemudian seorang wanita pasrah banget sama bapaknya, kemudian bapaknya berkata apapun dia manut, ya nggak apa-apa kalau dalam konteks itu. Cuman bapaknya juga harus pastikan gitu loh, bahwasanya anaknya mau seperti apa. Gue pengen nikah sing piye nduk gitu. Sementing wong lanang Pak soleh. Oh no, tenan gitu. Oh. Nah, bapak yang baik ya carikan yang soleh itu tadi. Kemudian ya kalau ada hal yang kira-kira negatif ya sampaikan. Nek nduk soleh banget, hafal Quran, hafal hadis 3.000 hadis gitu kan. Lulusan pesantren gitu kan. Terus kuliah juga jurusan teknologi pendidikan gitu. Tapi ya gue nduk tangannya cuma satu, mau nggak apa-apa Pak, Bismillah. Luar biasa ya. Lanjut pasal wal mutabayi'ani, dua orang yang saling berjual beli ya. Tadi contohnya Mas Angga sama Mas Habibi, bil khiyar, boleh kemudian punya hak pilih. Nggak boleh satu dengan yang lain memaksakan. Malam ya tafaroko, selama belum bisa. Nah, jadi sebagai penjual kalau kamu punya dagangan jeruk, melon apa, dipegangi, didelok, diputer-puter gitu kan, cacat apa enggak, jangan marah gitu. Nah, cuman kadang pembeli ya keterlaluan gitu. Beli jeruk setengah kilo, kabeh jeruk sak keranjang dipenceti kabeh. Ya jangan juga kayak gitu ya. Jadi kita jadi penjual yang baik, jadi pembeli yang baik. Luar biasa, saya kemarin lihat sebuah video itu, ada orang ngaku jualan semangka. Pembelinya sudah percaya sama orangnya, sama penjualnya. Nah, saya mau beli satu, berapa harganya sekian itu. Mau dibawa pulang? Enggak. Kalau kamu bawa pulang tanpa tak apa namanya, tak colokin biar kelihatan ini merah apa enggak. Sebelum kamu rasakan gitu kan, maka saya nggak akan terima duit. Wah, ini pedagang yang luar biasa. Mantap kayak gitu. Nah, kayak dicolok itu kan biasanya bentuk segitiga gitu kan. Silakan dirasakan. Enak. Pulang dengan penuh bahagia. Nah, ini kondisi seperti ini, maka penjual dan pembelinya, kata Nabi SAW, burikalahuma, mendapat keberkahan dari dua. So, ada lagi penjual lagi gitu kan, adalah ya video-videonya orang Arab ya, gitu. Alhamdulillah ya orang Arab bisa dianggap citra dari orang Islam ya. Itu jualan semacam paprika, jadi lombok gede-gede gitu. Itu dia nimbang gitu kan. Pembelinya tahu tuh nimbang, misal sekilo ya kelihatan sekilo, angka sekilonya gitu. Tapi begitu pas mau dibungkus gitu kan, ternyata di belakang mejanya itu dia udah nyiapkan lombok-lombok yang tersembunyi yang nanti ditambahkan. Pembelinya nggak tahu. Kenapa? Karena pedagangnya nggak mau nanti kalau kurang seon, segram, secuil, nanti ditagih di akhirat. Mendingan tak tambahin. Dan orang-orang yang kayak gitu nggak nambah miskin, justru tambah kaya, tambah laris. Sebaliknya gitu kan, kita lihat video yang lain gitu kan, dari negara kafir gitu. Itu jelas timbangannya wes pas gitu kan. Terus etok-etok sambil ditarik ke belakang untuk ditali gitu, tapi dikurangi satu atau dua terus ditukar sama yang busuk. Nah, yang contoh yang ketiga ini yang terlarang dalam agama. Ya. Jadi kalau busuk ya jangan boleh-boleh dikeluarkan, udah tahu busuk ya jangan dijual gitu kan. Terus kalau kamu bisa nambahin ya mending ditambahin daripada kamu kurang. Ya, syukur-syukur kalau kamu nggak nambahin ya pastikan timbanganmu benar. Cara memastikan timbangan benar gimana? Kalibrasi. Nah, jadi sebagai pedagang jangan kita baperan, jeruk pencet-pencet gitu. Sebagai pembeli kita ya jangan kurang ajar, cuma beli sekilo atau setengah kilo aja, jeruk satu keranjang, satu box besar mau pencetin semua. Ya, maka ya kita harus memposisikan diri kita masing-masing lah, jangan sampai membuat orang tersinggung. Allah taala alam. Walahuma ayas tarito, dan keduanya bisa memberikan syarat al-khiyar ila salah satu ayam sampai 3 hari. Jadi khiyar yang pertama itu khiyar majelis ketika masih di dalam majelis yang sama. Khiyar yang kedua, ya, misal transaksi HP, Mas, iki anu ya, aku cocok karo HP ini gitu. Tak bayar sekarang cash. Cuman nanti aku cek-cek lagi ya. Karena aku ini nggak sempet nih, aku harus masuk kantor sekarang, ini udah telat nih. Nanti tak cek-cek, nanti selama 3 hari kalau ada masalah tak balikin ya.
Oh iya, gitu. Penjual yang baik harus siap. Ya, jangan kemudian yonda gitu. Bawa pulang ya, berarti ya pegang ya berarti tanggung jawabmu. Alhamdulillah pedagang HP itu sekarang banyak yang bagus. Maka mereka sebelum diminta kayak itu dia ngomong garansi dari kami seminggu ya Pak. Dan ketahuilah pengalaman saya dagang gitu kan. Bahwasanya semakin baik pelayanan kamu, semakin baik garansi kamu. Pembeli itu akan datang. Kalau nggak dia yang datang, dia akan nyuruh atau ngasih tahu saudaranya atau temennya atau koleganya untuk beli teman kamu. Stop. Itu udah rumus. Tapi begitu kamu sebagai pedagang ini kurang ajar, gitu kan. Ya cacat nggak diceritain, minta khiyar nggak dikasih, gitu kan. Maka ini orang yang tadi beli kecewa, dia akan ngomong kemanapun, bahkan sampai 7 turunan kalau perlu. Dia akan menasihatkan orang untuk tidak beli ke tempat kamu. Ini berlaku di barang mati atau makanan sama aja. Makanan misal kamu jual mie ayam, nggak enak. Kamu pakai ayam tiren itu, pasti makan agak busuk gitu. Ya ini orang pasti akan cerita jangan makan di sana, dagingnya bau. Dah itu mie ayamnya nggak enak lagi. Dah itu aku bisa dari situ 3 hari di hari lagi. Nah, padahal bisa jadi setelah dia beli itu dia pedagangannya udah memperbaiki makanannya gitu, udah nggak lagi pakai ayam tiren, udah rasanya udah enak gitu. Tapi orang udah terlanjur terkontaminasi gitu. Ya makanya Islam itu memberikan aturan yang baik dalam rangka tadi loh, burikalahuma. Penjual dan pembelinya itu mendapat keberkahan. Berkah sebuah transaksi itu apa sih? Ya mungkin bisa banyak, kalaupun nggak banyak dibawa pulang buat nafkah anak istri itu cukup. Kalaupun nggak cukup secara finansial, itu nggak bikin penyakit gitu loh. Oh butuhnya 2 juta, ternyata dagang teman dapat 1,5 gitu. Alhamdulillah anaknya tetap hidup dan sehat-sehat. Udah dapatnya 10 juta, kebutuhannya 2 juta gitu kan. Ternyata dikasihkan anak-anaknya, anaknya malah buat beli narkoba, itu kan berarti nggak berkah. Nah, maka hal-hal seperti ini harus kita pahami ya. Maksudnya terkadang memang berkah itu bermakna jumlahnya ada banyak, cukup. Terkadang juga nggak cukup sebenarnya, tapi mencukupi. Dan paling penting, bergizi dan menyehatkan buat keluarga baik secara jasmani maupun rohani. Itu berkah. Makanya orang-orang korupsi itu nggak berkah. Yang terakhir Menteri mana? Menteri Pertanian korupsinya buat nyicil Alphard. Coba. Orang lain buat makan susah, dia buat nyicil Alphard. Gitu. Buat piknik keluarganya, buat beli tas mewah. Gitu. Ya. Dan nggak tahu tanggung menteri-menteri itu korupsinya dulu skalanya miliar, naik dari puluhan miliar, naik lagi ratusan miliar, sekarang triliun, luar biasa. Ya maka nggak berkah, insya Allah nggak berkah. Di dunia nggak berkah, di akhirat ya bikin susah. Gitu. Maka ya harus hati-hati. Wa idza wujida bil mabi'i aibun, dan apabila didapatkan pada barang yang diperjualbelikan itu aib, falil mustari radduhu, maka orang yang beli tadi bisa mengembalikan. Jadi dalam khiyar 3 hari tadi dia dicek benar, kalau kemudian ada ketemu cacatnya balikin. Wala yajizu bai'us samarah mutolikon illa ba'da butuwi solahiyah. Gak boleh menjual mutlakon nih, maaf. Gak boleh menjual buah secara mutlak ya, ba'da butuwi solahiyah sampai dipastikan bagusnya. Artinya gini loh, jangan sampai seorang pedagang itu menjual buah yang busuk. Ya, jadi kalaupun ada yang busuk ya diambil, disortir. Sering toh saya lah, nggak usah kita, saya itu sering beli salak. Ya, salak itu kadang ya sampai rumah ujung-ujungnya itu busuk. Nah, pedagang yang baik ngecek tiap hari salak-salaknya. Yang busuk disingkirkan. Atau kalau ada orang beli kemudian sampai rumah busuk 3, terus dia datang lagi minta tukar, ya kasih tukar, jangan marah. Wala bai'u ma fihi riba, maka tidak boleh ya toh, jual beli barang yang di dalamnya ada riba. Bijin sihi rotban ilal labani, dengan sesama jenisnya dalam keadaan rotban basah ilal labani, selain susu. Nah, barang ribawi itu apa? Barang ribawi itu ya barang makanan pokok. Gitu. Pertama dimulai dari
Selain makanan dimulai dari emas dulu, kemudian perak, ya. Kemudian kalau konteksnya adalah makanan, kan di sini nggak boleh basah nih. Maka beras dengan beras. Sini beras basah 10 kilo, minta beras kering 10 kilo. Sama-sama 10 kilo, cuma satu basah, satu kering, nggak boleh. Ya kalau basah, basah semua. Kan susah. Ini basahnya basah sedikit basah, soalnya basah banget, ya, karena kehujanan, kalau perlu diguyur air. Maka yang paling aman ya, kering aja tukar menukarnya. Gandum kering, ya tukar dengan gandum kering. Jangan gandum basah, tukar dengan gandum kering. Nggak boleh, itu riba nanti jadinya. Ya, jangan juga kemudian jagung basah ditukar jagung kering. Gitu. Ini jagung baru panen dari sawah gitu. 1 ton, aku tukar jagung keringmu ya. Ya nggak usah 1 ton lah, 700 kilo aja gitu. Karena aku nggak sempat jemur, nggak boleh. Ya. Karena nanti akan ada orang yang ketipu. Mungkin yang 1 kilo nanti dijemur belum tentu hasilnya 700 kilo. Ya, maaf ya, satu ton yang dijemur belum tentu hasilnya 700 kilo. Mungkin hasilnya 600. Nah, ketika ada untung rugi yang nggak jelas seperti itu, maka nggak boleh dipertukar belikan. Selain susu, kalau susu kan jelas tuh diperes, susu yang sana dan susu yang sini tuh diperes tuh kan sama-sama air gitu maksudnya. Misal kamu punya susu kuda, gitu kan. Peres susu kuda 2 liter, tukar sama susu sapi 2 liter ya boleh. Cuman memang kalau di hadisnya itu nggak ada sih barang ribawi itu susu nggak ada. Tapi di sini dalam mazhab Imam Syafi'i ternyata semua makanan yang dimakan sebagai bentuk makanan pokok, kan di Arab itu kan kalau nggak ada makanan padatnya, susu itu bisa juga dianggap makanan pokok. Kalau masih ingat kisah tentang 3 orang pemuda yang terjebak dalam gua, itu salah satunya kan dia mengembala kambing. Dan tiap sore kambing itu diperah, kemudian dikasihkan ke bapak ibunya, begitu bapak ibunya minum sampai kenyang, baru kemudian dikasihkan ke anak istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya susu kambing itu bagian dari makanan pokok. Itu karena punyanya kambing, punyanya unta atau sapi ya, susunya susu sapi atau susu unta sebagai bagian dari makanan pokok. Minum tok gitu. Nah, maka kalau kamu tahu apa Nutrilite ya, sing diet itu. Nah, saya sering dikasih tuh kalau di perapatan gitu, kelihatan gemuk itu kayak brosur, mau kurus gitu kan. Mau kurus tanya saya gitu, tentang aku gemuk. Ternyata itu ya nggak makan, jadi cuma minum susu tok gitu. Susunya regane 800.000. Susu apa gitu. Nah, jadi dalam mazhab Imam Syafi'i semua jenis makanan ketika dipertukar belikan maka tidak diperbolehkan kecuali bentuknya beratnya sama dan dilakukan dengan tunai. Kecuali kalau bentuknya beda maka bisa dipertukar belikan dengan berat yang beda tapi tunai juga. Misal contoh ada daerah kering misal di Jogja taruhlah misal Gunung Kidul, makanan pokoknya di sana singkong atau gaplek. Terus mereka udah bosan makan gaplek, lalu kemudian mereka pergi ke daerah Sleman atau ketemu dengan orang Sleman, pengen tukar dengan beras. Berarti kan gaplek dengan beras, beda ya. Maka ini bebas. Gaplek sekilo tukar beras 2 kilo nggak apa-apa. Atau sebaliknya beras sekilo tukar gaplek 2 kilo nggak apa-apa. Yang penting sepakat. Tapi kalau kemudian ya gaplek tukar gaplek, maka ya sekilo ya tukar sekilo. Kemudian dilakukan secara tunai. Sagu juga demikian. Dan gaplek dan sagu nggak ada di Arab. Makanya Imam Syafi'i madhab Imam Syafi'i dalam kitab Matan Abu Suja ini memasukkan susu gitu ya, walaupun di hadisnya itu nggak ada susu gitu. Bahkan yang dimasukkan tuh al-milhu bil milhi, garam dengan garam itu masuk di situ, sehingga apa ya bumbu-bumbu dapur itu bisa masuk situ juga. Artinya kamu kalau punya rempah-rempah apa gitu, misal cengkeh sekilo, cengkeh Tangmangu ditukar dengan cengkeh Gunung Merapi ya sekilo tukar sekilo ya, harus sama beratnya. Tapi kok cengkeh ditukar dengan merica misalnya gitu. Cengkeh sekilo, merica 2 kilo ya silakan. Atau sebaliknya. Cengkeh 2 kilo, mericanya sekilo ya silakan. Penting sepakat. Ini harus dipahami ya. Nah, kalau cengkeh saya tukar dengan mobil gimana? Bebas kalau itu. Ngutang ya itu. Karena kan dia bukan bahan pokok. Satunya benda bukan bahan pokok, satunya bahan pokok. Wallahu ta'ala alam. Pasal lagi wa yasihus salamu halan wa muajjalan fima tukamilu fihi khamsu syara'id. Salam itu inden, itu boleh atau sah gitu. Baik
dibayar secara halan sekarang atau tunai, mesen barang maksudnya, ya, inden. Fima tukamilu fihi khamsu syarat, selama memenuhi atau disempurnakan 5 syarat. Pertama, ayyakuna mazbuton, ya, disifah itu. Ya. Jadi jelas sifatnya disebutkan dengan jelas. Aku mau pesen mbak, pesen apa? Aku mau pesen baju, kan gitu. Yang bentuknya gamis, kurung, ukuran sekian, kayaknya dari sini. Penjahitan gitu toh. Nggak ada barang ready toh di penjahit toh, kecuali di toko ada. Maka disebutkan dengan jelas. Tentu sifat-sifatnya disebutkan. Kemudian wa ayyakuna jinsan, ya, lam yakhtalit bihi ghairuh. Barang tersebut ya, sejenis barang yang tidak bercampur aduk dengan jenis lainnya. Jadi ketika dikatakan misal pesennya gandum yang ukuran sekian gitu, ya jangan dicampur dengan remuan beras. Ya, bahasanya kalau jelas minta beras, jangan dicampur dengan remuan jagung. Beras ya beras saja. Kemudian walam tadkhulhu annar li ihalatihi, dan kemudian barangnya juga tidak diproses dengan api. Artinya kalau barangnya dimintanya mentah ya jangan dikasih matang. Aku pesen jagung 1 keranjang, jagung manis ya. Terus harus dikelirkan matang apa mentah. Kalau dia mintanya mentah ya jangan dikasih matang. Ya, atau sebaliknya kalau dia mintanya matang jangan dikasih mentah. Wala yakuna muayyanan, dan bukan barang yang ditunjuk. Ini aku nggak tahu nih maksudnya barang yang ditunjuk seperti apa. Kemudian wala min muayyanan, dan bukan dari sebagian barang yang ditunjuk. Saya nggak paham juga. Maksudnya barang yang ditunjuk dan yang sebagian dari yang ditunjuk nggak tahu deh. Tapi intinya gampangnya adalah syaratnya adalah barangnya ini jelas, maka silakan kamu nginden. Clear gambarnya. Kalau sekarang kan online tuh gitu toh. Kamu klik ternyata nanti ada keterangan dikirim dari Cina daratan. Berarti kan nunggu toh. Nah, yang penting gambarnya clear, speknya clear, kamu bayar, datang barangnya sesuai dengan itu nggak apa-apa. Ya. Kemudian summa lisihatil muslim, muslam bukan muslim. Maka untuk sahnya muslam yaitu apa namanya? Barang yang dipesan fihi sama niata, di dalamnya ada sama niatu syara'id, ada 8 syarat. Wahya ayyasifahu ba'da zakara jinsahu wa nau'ahu bisifati lati yakhtalifa bihas saman, yaitu bahwasannya orang yang dipesani hendaknya menyifati barang itu setelah menyebutkan jenis dan macamnya dengan sifat-sifat yang membedakan harga barang itu dengan barang yang lain. Nanti kalau kemudian ini harganya segini loh, apa speknya kayak gini. Terus bedanya sama barang sebelah itu gimana? Oh ini kayaknya beda, bahannya beda. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa'i yudhkaro qadrahu bima yanfil jahalati anhu, yaitu kemudian harus menyebutkan yaitu kadarnya. Kalau itu emas berapa persen gitu kan. Kalau itu apa ya, saya nganggo kadar-kadar itu. Misal kopi uap airnya berapa. Apalagi kalau ekspor itu kan dia harus jelas, karena kalau uap airnya terlalu banyak nanti jamuran sampai tempatnya. Misal ikan, mau beli ikan, maka saya maunya ikan lele yang dipanen maksimal 1 minggu. Artinya jangan ikan lele yang udah disimpan sebulan baru dijual. Wa in kana muajjalan zakara waqtu mahillihi,
Apabila kemudian itu tidak secara tunai, artinya apa namanya, ditunda ngirimnya mungkin seminggu dan seterusnya, maka disebutkan berapa lama akan dikirim. Oh saya beli mas, ini apa namanya, rotimu. Oh harus bikin, ya berapa lama? Ya kira-kira 2 hari. 2 hari selesaikan. Kalau meleset sampaikan kontak, maaf Pak, ternyata kayaknya antrinya banyak. Kalau mundur 4 hari gimana? Wah nggak bisa Mbak, nggak bisa Mas. Saya harus segera ke sini ke situ gitu kan. Ya sudah tak cancel aja. Ya, jangan marah kalau kayak gitu. Kalau di cancel. Wa ayyakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib, yaitu bahwasanya barangnya itu ya ada pada waktu yang dijanjikan. Janjinya 2 hari ya, diusahakan 2 hari. Jangan diundur-undur. Wa ayyudkara mau dia qabdihi, dan disebutkan serah terimanya di mana. Mau di tempat qabdihi serah terimanya. Wa ayyakun samanu makluman, dan kemudian harganya juga harus jelas. Berapa ini sekilonya? 10.000, ya udah 10. Jangan aku beli sekilo, oke. Pas kilonya dikasih gitu kan. Mana duitnya? Kasih 100.000. Kok 100.000? Emang berapa harganya? 1 juta. Nggak boleh. Jadi inden itu menjadi sah kalau disebutkan dengan jelas berapa harganya. Makanya di online itu ya dibahas hukum tentang transaksi di marketplace itu sah karena udah jelas, gambarnya ada, harganya ada, kemudian waktu pengirimannya ada, metode pengirimannya ada gitu. Nanti cacatnya di situ adalah kalau pakai pay letter gitu. Nah, bayarnya ditunda dan penundaannya itu pakai pay letter yang ada ribanya. Itu nggak boleh. Kemudian wa yataqabidon, wa ayyataqabido qabla tafarruq, yaitu harus saling menerima pembayaran sebelum berpisah. Artinya ketika kita oke, ya bayar dulu. Oh dia minta DP, ya kasih DP-nya. Wa ayyakuna aqdas salami, dan ya, akad salam ini najiron, harus jadi layat khullahu khiyar syarat, tidak dimasuki khiyar syarat. Artinya ya ketika sudah oke, itu berarti sudah disepakati dua belah pihak, jangan ada tambahan-tambahan lagi setelah oke itu. Ya, gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pasal berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan dikirimkan kolom chat. Pertanyaannya baru 5. Pasal berikutnya, mana tadi? Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu. Maka setiap yang boleh diperjualbelikan maka boleh digadekan. Oh jual beli jam tangan, boleh. Oh ini tak gadekan, boleh. Cuman bedanya gini, kalau jual beli itu kan ada harga, ada barang. Kalau gade itu diserahkan karena sebagai jaminan karena kita membeli atau mengutang yang belum bisa dibayar. Misal, Angga punya jam, saya beli. Piro nggak harganya 1 juta? Ini 1 juta, sah jual beli. Kemudian saya dalam kasus yang kedua, nah, Angga butuh duit 1 juta, tapi nggak mau kehilangan jamnya. Nah, nggak bilang sama saya, Mas, pinjam duit 1 juta. Oke, jamu buat jaminan. Nih, maka dalam konteks yang kedua, itu akadnya adalah utang piutang. Nah, dalam konteks yang pertama, 1 juta itu menjadi miliknya Angga. Dalam konteks yang kedua, yaitu utang piutang, maka Angga harus bayar 1 juta untuk kemudian menarik kembali jamnya. Gitu. Sehingga barang yang boleh diperjualbelikan boleh dijadikan jaminan. Maka dalam konteks yang tadi yang di atas, yang tidak boleh diperjualbelikan tadi apa? Najis, kemudian nggak bermanfaat, kemudian nggak dimiliki, maka itu nggak boleh dijadikan jaminan. Aku ngutang 1 juta Mas, jaminanmu apa? Itu sapinya tetangga saya, nggak boleh. Itu motornya kakak saya, nggak boleh. Dan ini banyak terjadi. Ada orang ngutang, diserahkan sertifikat, ternyata sertifikatnya punya orang lain, punya tetangganya yang minjemin nggak diajak. Kenapa nggak diajak lah, dia nyolong sertifikat tetangganya. Sering. Orang rental mobil, gitu. Terus kalau sekarang mobilnya dicolong kan dia kemudian ditangkap polisi toh. Ternyata maling-maling itu kreatif. Mobilnya dimasukin ke pegadaian. Mobil harganya hampir 200 juta, 100-an juta.
Dia gadekan 25 juta, dapat 25 juta, kabur dia. Mobil rentalnya masuk di pegadaian. Ini tidak sah. Ya, yang terima gade yo salah, yang menggadekan lebih-lebih. Ya, fit duyun. Jadi yang namanya rohon itu terkait utang piutang. Idza staqarra subutuha fi zimmah. Jika utang itu tetap menjadi tanggungan si pegadai. Artinya utang itu ya harus dibayar kalau barangnya pengen dikembalikan. Kok sampai nggak bisa kembalikan? Gimana caranya? Maka barang itu dijual sama yang punya barang. Nanti harga jualnya digunakan untuk membayar kekurangan utangnya. Cuman kadang itu sekarang orang kalau ya sih mobilmu dolen, kok ditekak aku, diambil mobilnya terus kabur lagi gitu, nggak mau bayar utang. Parah banget sekarang. Maka dalam konteks sekarang untuk memitigasi resiko ya pihak penerima gade boleh menjual barangnya. Nah bedanya gade riba sama gade yang nggak riba, gade syar'i sama gade yang nggak syar'i itu adalah ya kalau gade syar'i atau misal utangnya Mas Angga ini 20 juta misalnya ke saya, lalu nggak dengan mobil. Nah, dia nggak bisa nyaur nih. Saya tanya sama dia, Mas Angga, ini mobil tak jual ya buat nutup utangmu. Ya Mas, jual nih. Laku 100. Maka karena utangnya 20 juta, maka saya ambil 20 juta, dan 80 juta saya kembalikan. Ini sisanya 80 juta buat kamu. Itu sah. Tapi kalau gade yang nggak syar'i, utangnya 20 juta, mobilnya 100 juta. Kamu karena nggak bisa nyaur nih, maka tak ambil semua mobil. Nah, makanya pegadaian-pegadaian riba itu untung gede itu karena di situ. Dan keuntungan dalam proses riba jangan dianggap itu satu hal yang baik. Karena itu cepat atau lambat nanti akan rusak atau cepat atau lambat nanti akan hancur. Karena ya Allah sendiri yang menegaskan bahwasanya harta riba itu tidak liar bu. Dia menyangka itu akan nambah padahal dia tidak akan bertambah. Tapi justru akan nambah susah, nambah ruwet, nambah dosa dan seterusnya. Allah ta'ala alam. Kemudian sedikit lagi wali rohin dan kepada orang yang menggadaikan ar-ruju'u fihi malam yakbidhu, maka boleh dia nggak jadi menggadaikan selama belum diterima penerimanya. Oh nggak jadi gadein itu, ya berarti duitnya nggak jadi tak kasihkan itu. Jangan kemudian duitnya udah diterima, barang gadenya mau dikasih tuh nggak jadi tak gadein. Terus duitnya diminta nggak boleh, ya gimana ceritanya ya. Jadi kalau nggak jadi gadein, duitnya diminta ya balikin. Gitu. Atau si penghutangnya yang beri hutang, krediturnya, itu ridho. Ya wes, aku harus coba gadein mas, mobilnya tak butuh kayak gue ngeter kayak sekolah anak gitu. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, pakai aja. Gitu. Nih mobilnya ambil lagi. Gitu. Nah utangnya ya udah pakai aja, kamu butuh kok. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah garang gadenya nggak jadi dikasihkan karena emang belum diserah terimakan, aku rasa itu jadi mobilku. Lu duitnya balik kan no. Ya Allah, nah ini kayak gini nggak boleh. Jadi kalau mau diminta ya kasihkan. Kemudian wala yadmanuhu al-murtahinu illa bitta'addi. Dan penerima gade, murtahin itu penerima gade, kalau rohin yang menggadekan, maka tidak harus mengganti barang gadean itu kecuali jika ia melanggar. Ya, artinya gini loh, misal kita menerima gade nih, gadenya motor itu. Lalu motornya nggak kita apa-apain itu kan. Terus pas diambil motornya kok rusak gitu. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak kita pakai, nggak kita nge-grab kan gitu. Pokoknya di rumah aja kita diemin aja. Nah, terus rusak ini. Makanya dia nggak punya hak kewajiban untuk mengganti. Wa idza qabada ba'dul haq, dan jika penerima gade menerima sebagian haknya, lam yakhruj syai'un minar rahn hatta yaqdo jami'ahu. Maka persoalan gade ini belum lepas sampai si pegade menyerahkan semuanya. Ya, jika penerima gade menerima sebagian haknya, maka persoalan gade ini belum lepas sampai si pegade menyerahkan semuanya. Artinya gini, ketika Mas Angga tadi utang 20 juta, dia serahkan mobilnya. Kalau dia baru nyaur 10 juta terus minta barang gadenya, ya nggak bisa. Barang gade tetap saya tahan sampai dia bayar lunas kewajibannya. Wallahu ta'ala alam.